Kalau berbicara tentang disakiti, wah langsung semua ini ya. Siapa sih yang gak pernah disakiti, bener gak sih? Ya kecewa, terluka, sedih, menderita, dan seterusnya. Wah kalau di ujungnya pasti gak akan ada habisnya gitu. Tapi mungkin ini saya hubungkan dengan hati, kekerasan hati ya. Sometimes kadang-kadang kerasnya hidup itu membuat kita harus jadi wanita yang tangguh. Harus jaga hati katanya, protect your heart. Bener? Pernah dengar istilah itu? Ya kan? Jaga hati pokoknya. Harus tangguh, harus kuat. Dan saya pun juga seperti itu. Apalagi dalam keseharian saya di mana seringkali saya harus dihadapkan, harus tampil di atas panggung, harus memberikan inspirasi, harus syuting, harus segala macam. Sedangkan kan walaupun semua itu terjadi, ada banyak hal juga yang sebenarnya terjadi di dalam hidup saya, di dalam hati saya, dalam pikiran saya. Jadi biasanya seringkali, ya udah, hapus air mata, tangguh, kuat, oke, lupakan, oke, kuatkan, oke. Dan ketika kita diminta untuk menjaga hati, lama-lama kalau pengertian kita tidak benar, itu kita seperti kayak membuat benteng-benteng dan akhirnya melapisi dan akhirnya kita membuat, jadi seperti penjara. Jadi hati itu jadi kayak dikurung supaya kita jaga. Pokoknya dikasih rantai, kalau bisa kasih rantai besi supaya nggak ada yang bisa menyentuh sedikit pun. Oke, saya kasih ilustrasi dikit nih, pasti tahu gambar ini. Ayo, ada yang tahu? Frozen, betul. Oke, ya. Ada yang tahu lagunya Frozen? Let it go, gitu ya. Oke. Hujan badai di luar. Dan a kingdom of isolation. Salah satu ciri orang itu sudah mengeraskan hatinya adalah dia akan mengisolasi dirinya sendiri. Dia akan diam di suatu ruangan, pokoknya gak boleh ada yang tahu. Saya sedih, saya menderita kayak gini, gak apa-apa Tuhan, yang penting saya jalani sendiri. Isolasi, menutup diri. Couldn't keep it, heaven knows I tried. Dunia tahu, Tuhan tahu saya sudah mencoba begitu banyak hal gitu kan. Tapi kan gak mudah. Don't let them in, gak boleh ada orang yang tahu, gak boleh ada siapapun juga yang datang. Udah dijaga, diprotek, don't let them see, gak boleh ada yang lihat. Be the good girl, you always have to be. Jadilah wanita-wanita yang seharusnya tangguh, kuat, bahagia, ceria, gak boleh sedih, gak boleh menderita. Conceal, don't feel, gak perlu dirasakan, gak perlu ada yang tahu. Apakah itu cara kita menjaga hati yang sesungguhnya? Kalau itu yang dilakukan, pantesan aja kita menderita. Karena bukan itu caranya untuk bisa menjaga hati. Yang saya maksud dengan menjaga yang ketika saya ketahui lebih banyak adalah Tuhan mau kita memfilter. Bukan berarti nggak boleh ada yang masuk. Bukan seperti ke penjara seperti ini. You have to let it go. Kita bisa buka, tapi kita memfilter siapa yang boleh masuk, siapa yang harus masuk sebenarnya. Roh Kudus masuk supaya dia melunakkan dan menyadarkan kepada kita. Dan kalau kita berbicara tentang yang orang disakiti segala macam, menurut saya ini pernah terjadi juga di saya. Sakit hati, oke, gak usah dirasain, is oke. I have to be strong, gak boleh nangis, gak boleh sedih, gak boleh diingat-ingat lagi gitu. Tapi kan kalau saya mengandalkan kekuatan saya, akhirnya saya menderita sendiri, gak akan ada habisnya, gak akan ada ketenangan gitu. Tapi I have to let it go, let it go, let go and let God. Let go and let God. Sebaik-baiknya manusia, mereka bukan malaikat. Dan seburuk-buruk manusia juga, mereka pasti ada baiknya juga. Kadang kita gak mengerti, mungkin Tuhan mengizinkan itu terjadi, mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dia juga yang mungkin tanpa mereka sadari mereka menyakiti kita, mungkin mereka juga menyesal, kita gak tahu. Tapi untuk kita sendiri yang paling penting ya udah, kita maafkan, kita doakan, kita lupakan, kita biarkan Tuhan yang hadir. Saya yakin kita juga tanpa kita sadari pernah menyakiti orang lain. Tuhan aja udah maafin kita kok, masa kita gak mau maafin mereka gitu. Jadi I know it's not easy, tapi jangan sampai rasa tidak mudah itu dijadikan alasan untuk gak mau mencoba. It's not easy, but it's worth it. Caranya ya udah, let it go. Dan kadang sebenarnya memang Tuhan izinkan hati kita untuk luka, karena itu kesempatan supaya hati kita jadi terbuka.
Kalau selama ini kita sudah memenjarakan hati kita dan menutup dengan begitu banyak hal, rantai-rantai, ya mungkin emang sengaja sama Tuhan dibuka gitu, dipecahkan. Supaya dia ganti hati yang baru, supaya dia bisa masuk. Jadi ini sih yang saya bisa bilang kesaksian dalam hidup saya bahwa it's all good. Dan pada akhirnya semua itu pasti, every pain has a purpose. Every pain has a purpose. Percaya, let go, let God. Caranya ya berarti jangan punya ekspektasi. Karena kan tadi bilang, karena kita mencoba dan akhirnya tidak sesuai seperti yang kita inginkan. Jadi sebenarnya ini keinginan kamu untuk bisa mengubah orang itu seperti yang kamu mau. Atau sebenarnya ini keinginannya dia. Gitu. Jadi kalau semua itu keinginan kita, ingin dia berubah, dan akhirnya kok nggak sesuai seperti rencana ya, dan akhirnya kita kesel gitu kan, kita mencoba, we try even harder gitu kan, ya pantas aja dia jauh, pantas aja kita kecewa, karena kita mencoba untuk merubah seseorang, ekspektasinya salah. Itu sih menurut saya, dan kalau perspektifnya seperti itu, kadang seringkali kita mencoba mengubah seseorang gitu kan, seakan-akan bahwa kita lebih baik dari mereka. Dan menurut saya perasaan dan approach sudut pandang seperti itulah yang membuat jadi salah. Mungkin niat baik akhirnya dengan cara yang salah, tersalurkannya salah gitu. Saya selalu percaya bahwa sometimes memang kita niatnya baik ya. Maksudnya ketika ada seseorang dihadapkan di dalam situasi yang tidak mudah gitu. Ada yang namanya pity, kita kasihan. Udah pasti nggak boleh, nggak perlu dikasihani. Dalam arti jangan kita kasihan berarti kan seakan-akan kita lebih baik dari mereka, enggak. Ada juga yang bilang empathy. Empathy itu berarti kita mencoba untuk merasakan apa yang dirasakan. Mencoba untuk berjalan di sepatunya mereka gitu. Tapi menurut saya yang paling tepat itu adalah compassion. Compassion itu berbeda dengan sympathy dan empathy. Kalau sympathy berarti kamu di sana, saya di sini, saya oke, turut simpati ya. Tapi compassion itu kalau Anda lihat katanya adalah co-passion. Passion itu menderita, suffering, dari bahasa Latin aslinya passio. Compassion berarti menderita bersama, berjalan bersama. Dan menurut saya kita nggak perlu berusaha untuk berada di dalam sepatunya mereka, karena bagaimanapun juga kita nggak akan bisa merasakan berada di sepatunya mereka. Tapi yang kita lakukan adalah bersama dengan dia, dengarkan. Apa sih rasanya kamu berjalan di sepatu itu? Biarlah dia menceritakan, karena cuma dia yang tahu rasanya di sana gitu. Kita nggak perlu, saya tahu rasanya, nggak akan pernah tahu. Tapi ketika kita bisa berada bersama dia, berjalan bersama di tengah kesengsaraan itu, tidak menghakimi, tidak menjudge, bahkan nggak perlu kasih nasihat, kecuali kalau dia nanya gitu. Tapi kalau nggak, hanya dengarkan aja, menurut saya itu sudah cukup, karena setiap orang ada prosesnya. Nah jadi mungkin pengertian dan cara untuk tidak harus punya ekspektasi, harusnya dia berubah seperti ini akan lebih baik hidupnya gitu kan. Bisa diartikan tidak baik ya, karena dan bisa buat kita kecewa juga. Jadi caranya ya nggak perlu punya ekspektasi, kita lakukan saja yang terbaik, kita doakan juga nggak harus di depan mereka, kita benar-benar bawa dalam doa. Salah satu movie yang life changing, saya yakin mungkin Anda juga pernah nonton, Prayer Room, bahwa dengan doa Tuhan pasti juga rindu kok, Tuhan pasti akan menjamah, karena cuma dia yang bisa merubah. Jadi itu sih, no expectation, jangan berharap dia berubah seperti yang kita inginkan. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.